Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianovi Safi Arina. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dari demografi serta korelasi demografi dengan politik. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh dari isu-isu demografi politik. Demografi atau ilmu kependudukan merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari secara statistis dan matematis dinamika kependudukan manusia. Nah, demografi ini meliputi struktur, ukuran, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Nah, ketika demografi ini dimaknai dengan perspektif politik, maka akan menghasilkan penjelasan alternatif terhadap realitas sosial. Nah, realitas ini mulai dari pertarungan kekuasaan di tingkat lokal, baik secara elektoral maupun daily politics, hingga konflik kekerasan dapat dijelaskan melalui perangkat demografi yang valid. Populasi penduduk ini tidak hanya dimaknai sebatas deretan statistik numerik, namun juga mempertimbangkan atribut sosial budaya yang melekat pada setiap individu dengan level kekuasaan yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya, sebenarnya apa sih hubungan dari konsep demografi pada politik atau korelasinya? Nah, ilmu demografi politik ini sangat membantu pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membuat regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang sesuai berdasarkan konsep demografi, sehingga pada akhirnya nanti regulasi-regulasi tersebut dapat berjalan secara maksimal. Contohnya, pada tahun 2030 sampai tahun 2040, Indonesia ini diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Nah, bonus demografi ini merupakan kondisi di mana jumlah usia produktif, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun, ini jumlah lebih besar daripada usia non-produktif, yaitu yang berusia 15 tahun ke bawah dan 64 tahun ke atas. Nah, pada periode ini, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Dan hal ini berpotensi menjadi driving force dalam akselerasi pembangunan nasional. Dikarenakan tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja di dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga di beberapa negara yang mereka itu mempunyai sedikit jumlah penduduk yang berusia produktif, seperti negara Singapura, Korea, Jepang, dan juga Australia. Namun sangat penting untuk dicatat bahwa bonus demografi ini tidak bisa didapatkan secara otomatis dan langsung, melainkan harus melalui persiapan yang sangat matang dan intervensi kebijakan dari pemerintah yang tepat dan dimulai dari sekarang. Selanjutnya, agar Indonesia ini dapat memetik secara maksimal bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas, terutama dalam sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Secara global dan kelembagaan dapat kita lihat pada Bappenas yang mengikuti program SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana SDGs ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan. Apa saja? Pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. 5, kesetaraan gender. 6, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau.
8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur. Yang ke-10 berkurangnya kesenjangan. Yang ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem lautan, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, SDGs ini merupakan penyempurnaan dari MDGs, yaitu Millennium Development Goals, yang pastinya lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Nah, itu tadi yang sekiranya sedikit saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau ingin ditambahkan, bisa komen di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.